Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah geometri deskriptif. Sebelum kita mulai membahas topik selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai, mari kita lanjutkan apa yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang proyeksi yang selanjutnya ya, yaitu tentang proyeksi ortogonal. Kalau minggu lalu kita bahas tentang proyeksi miring, sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang proyeksi miring, tetapi kita lewati saja karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kita langsung ke proyeksi ortogonal. Adapun proyeksi miring kalian juga sudah mempelajari di mata kuliah lain di geometri ruang, jadi sepertinya tidak terlalu urgent untuk dipelajari lebih dalam lagi. Ya. Yang penting kalian sudah mengenal. Untuk selanjutnya, proyeksi ortogonal ini agak sedikit baru mungkin untuk beberapa dari kalian ya. Jadi silakan diperhatikan. Ini konsep dasarnya dulu, nanti di akhir baru kita ada gambar. Proyeksi ortogonal sendiri itu adalah apa ya? Proyeksi ortogonal adalah salah satu jenis proyeksi sejajar. Salah satu jenis proyeksi sejajar sama seperti proyeksi miring dan juga proyeksi awal-awal yang kita kerjakan itu ya. Nah, proyeksi ortogonal terbentuk dari sinar-sinar garis sejajar, tapi agak sedikit berbeda ya dengan proyeksi miring. Kalau mereka kemarin miring, kalau ini tidak miring ya. Proyeksi sejajar memetakan suatu objek pada suatu bidang dengan menggunakan garis normal bidang tersebut. Jadi sinarnya nanti ini tegak lurus dengan bidang gambar. Kalau yang kemarin miring terhadap bidang gambar ya, terhadap bidang frontal. Kalau ini tegak lurus ya. Contoh, saya punya objek, nah ini adalah bidang sampingnya ya. Kemudian kita proyeksikan bangun objeknya ini pada bidang yang ada di samping. Maka kita gunakan garis normalnya sebagai garis untuk membentuk proyeksinya. Seperti ini. Maka yang terbentuk hasil proyeksinya adalah bukan balok ya, tapi melainkan adalah suatu persegi atau persegi panjang mungkin itu. Bukan balok lagi. Karena ini diproyeksikan menggunakan garis normal. Nah, ini ada contoh suatu bangun lain ya. Bangunnya seperti ini. Kita proyeksikan ke bidang yang sebelah samping sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang bentuk objek yang warna merah, kemudian yang kuning. Kita lanjutkan. Terbentuklah bangun yang berwarna kuning itu ya. Kemudian ini adalah set proyeksinya. Kemudian kalau misalkan ada 3 bidang utama dalam proyeksi ortogonal ya. Yang pertama tadi bidang samping sudah, kemudian ada bidang depan dan bidang atas ya. Ini nggak kelihatan. Nah itu sedikit kelihatan. Saya tarik. Jadi ada 3 bidang utama untuk proyeksi. Ini misalkan ada objeknya ya, ada side view atau proyeksi samping, ya, proyeksi depan dan juga bagian atas. Ada beberapa. Contoh ini ada dengan Google SketchUp ya, buat view ini. Tampak dari samping seperti itu, dari atas dan dari depan. Tampak depan, samping dan atas. Itu adalah hasil proyeksi dari ortogonal. Misal ini kita lihat dari arah sebelah kanan, maka bayangannya akan terlihat seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari sebelah depan, bayangannya akan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari atas, maka bayangannya kita proyeksikan seperti ini. Kalau saya kecepatan silahkan di pause saja ya, diulang-ulang. Ini ada contoh dengan SketchUp ya. Nah, coba kalian tebak gambar yang pertama ini diambil atau diproyeksikan dari arah sebelah mana. Silahkan ditebak ya, dalam hati saja ya, ini berasal dari sebelah mana, dari depan, dari sebelah sini atau dari sebelah sana ya. Yang ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, yang ini juga sama. Kalian coba tebak yang mana arah gambar tersebut diambil. Kalau yang pertama ini ya, diambil dari arah mana ya, kita lihat coba ya.
Nah, ini sepertinya gambar yang pertama ya. Jadi yang pertama. Jadi kalian harus membayangkan muter-muter seperti ini. Nah, ini gambar yang berapa? Yang ini. Terakhir ini. Kalau di atas, nah bisa dibayangkan. Seperti itu cara membayangkan bagaimana proyeksi ortogonal dihasilkan. Ini berarti tadi dari sebelah kiri, ini dari sebelah kanan, ini dari depan, dan ini dari atas, ini dari belakang. Mudah? Kebutuhan representasi objek itu sebenarnya ada 3 ya. Representasi objek itu harus bisa memberikan ukuran garis yang sebenarnya, membuat bentuk yang sebenarnya, dan merepresentasikan objek ya. Tapi tidak ada representasi yang memenuhi ketiganya ini ya. Sangat sulit dicari. Contoh, nah ada 2 proyeksi yang sudah kita kerjakan, yaitu proyeksi miring dan juga proyeksi ortogonal. Kalau proyeksi miring, dia tidak menunjukkan ukuran garis yang sebenarnya ya, tapi membentuk bangun yang sebenarnya dan merepresentasikan objek dengan baik ya. Kita bisa langsung bayangin, oh bendanya begini. Tapi beda dengan yang sebelah sini. Yang sebelah sini yang proyeksi ortogonal ya, dia ukuran garisnya semuanya sesuai dengan aslinya ya, atau skala ya, karena ini semuanya frontal. Tetapi dia tidak membentuk bangun, sebenarnya juga membentuk, tapi dia tidak merepresentasikan objek dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita melihat proyeksi ortogonal itu perlu membayangkan terlebih dahulu ya. Ini bangunnya seperti apa sih dari 3 gambar ini? Kita butuh gambar yang keempat, yaitu ini. Jadi dia tetap ada kekurangan. Cuma orang-orang arsitek akhirnya lebih banyak memilih proyeksi ortogonal. Kenapa? Karena dia banyak memberikan ukuran yang sebenarnya dari arah atas, depan, samping, dan itu jauh lebih berguna daripada proyeksi miring. Proyeksi miring ini biasanya dipakai untuk ilustrator ya, atau animator. Nah, ini baru pakai proyeksi miring untuk buku, untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau untuk profesional, maka yang dipakai adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal sendiri, ini proyeksi ya, bukan proteksi. Proyeksi ortogonal sendiri ada 2 jenis, yaitu versi Amerika dan versi Eropa. Untuk yang versi Amerika itu seperti ini. Jadi ada pengamat di sebelah sini, ada objek, kemudian dilihat. Ini versi Eropa, mohon maaf. Versi Eropa dilihat dari arah sebelah sini. Nah, hasil proyeksinya terdapat di sebelah sini. Sedangkan urutannya pengamat objek beda. Sedangkan versi Amerika, kita melihat benda dari depan sini sama, tapi bendanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, maka 2 proyeksi ini perbedaannya cukup fundamental ya. Ini urutannya pengamat, bidang, baru objek. Kalau kita lihat ya ciri-cirinya, yang pertama yang Eropa proyeksi urutannya POB ya, pengamat objek bidang. Kemudian yang Amerika PBO, pengamat bidang objek. Seperti konsep bayangan benda. Nah, kalau ini kan seperti ini senternya, ini benda ya, ini bayangannya. Tapi kalau yang Amerika ini seperti kamera ya, kamera orang melukis. Dia konsepnya seperti orang melukis atau seperti kamera. Jadi bendanya ada di sini, kanvasnya di sini, nah, orangnya di sini. Atau kamera juga sama ya. Tapi kalau kamera ya bayangannya kita layarnya di sini. Nah, ini seperti konsep bidang transparan ya. Nah, ini juga seperti bidang transparan. Misalkan ada mika di sini ya, ada bendanya, kita lihat dari sebelah sini, maka bendanya seperti terletak di mikanya itu. Ini ciri-cirinya ya. Nah, kita akan menggunakan di sini proyeksi Amerika saja ya, yang Eropa tidak. Tapi nanti kita tetap kenalan dengan yang Eropa. Kita pakainya yang Amerika. Konsepnya bagaimana? Perhatikan ini seperti ini. Jadi proyeksi ortogonal yang versi Amerika ini ibarat seperti kardus ya. Kardus yang berbentuk kubus, dan di dalam kardus itu ada objeknya. Kubusnya ini transparan ya. Nah, maka kalau kita lihat dari depan bentuknya seperti ini, dari kanan seperti ini, dari samping kiri seperti ini, dari belakang seperti ini, atas seperti ini, dan dari bawah seperti ini. Nah, cukup mudah dibayangkan yang Amerika. Beda dengan yang Eropa ya. Kalau yang Eropa, nah ini kalau kubusnya kita potong-potong membentuk jaring-jaring,
kemudian ini dinaikkan ke atas, ini ke samping sini, ini ke samping sana, ini ke bawah, ini ke sana ya. Maka terbentuklah jaring-jaring kubusnya seperti ini. Nah, ini adalah view-view dari proyeksi ortogonal benda tadi ya. Ini dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, ini dari atas, dari bawah. Nah, ini kalau kita bentuk menjadi bangun seperti awal tadi, maka dia membentuk kubus yang seperti tadi ya. Depan, kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang. Ini ukurannya, letaknya saling terkait ya, tidak sembarangan. Jadi mereka membentuk ukuran yang sama. Berbeda dengan versi Amerika, yang versi Eropa seperti kardus ya. Seperti kardus, tetapi bendanya ada di luar. Nah, seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sebelah sini ya bendanya memang dari depan seperti ini. Kalau dari arah sebelah sini bendanya kelihatan dari arah. Jadi yang sebelah sini ini bukan dari depannya bukan dari sebelah sini ya, tapi dari sebelah sini. Nah, ini agak susah dibayangkan kalau yang Eropa ya. Kalau dibuka maka ada yang terbalik di sini ya kalau Eropa. Contoh ini depan, yang ini yang tadi di Amerika atas menjadi bawah, yang ini menjadi bawah, yang ini jadi kanan, yang ini jadi kiri. Nah, itu bedanya. Ini bagus untuk permainan ya, visualisasi. Contoh kalau ini nanti dibentuk jadi kubus, maka kalau kubus atasnya ini dibuka, ya, misalkan ini dibuka, ini yang bagian bawah kelihatan, maka yang bagian bawah ini seperti seolah-olah adalah apa yang kamu lihat dari atas itu. Jadi seakan-akan bendanya betul-betul yang kamu lihat. Beda dengan yang versi Amerika ya. Kalau versi Amerika untuk melihatnya nggak usah dibuka, kalau ini harus dibuka. Nah, ini biasanya terjadi pada permainan-permainan seperti kamera-kamera yang ada gambarnya yang jalan dipencet, atau yang kamera-kamera 3D ya, pakai kertas yang nanti gambarnya ada di dalam ya. Nah, itu seperti itu ya konsepnya versi Eropa. Yang akan kita pakai selanjutnya yaitu nanti pakai versi Amerika. Jadi kita nggak pakai yang Eropa karena agak susah dibayangkan. Ini ciri-cirinya masing-masing ya, mudah untuk konstruksi, mudah dipahami. Eropa agak sulit ya, tapi dia bagus untuk visualisasi tadi ya. Seperti ini. Kita pakainya yang Amerika. Maka untuk itu silahkan kalian siapkan buku gambar kalian. Kemudian ada bangun di sini ya. Nah, kemarin waktu di awal perkuliahan kita sudah melatih dengan cara menggambar bangun ya. Nah, sekarang ini gambar bangunnya sama. Untuk layoutnya kalian buat di buku gambar kalian ukurannya seperti ini. Jadi ukurannya ini memanjang ya. Bagi yang nggak cukup bisa ke halaman berikutnya. Ini ukurannya 9x9. Saya sudah ukur. Kalau pakai A3 insya Allah cukup. 9x9, ini juga 9x9, semua 9x9. Setelah kamu buat layoutnya ini, kamu gambar bangunnya ini pada layout ini ya. Seperti yang tadi ya. Nah, harus pakai panduan yang sini, yang Amerika ya. Nah, berarti gambar depannya nanti seperti ini. Ini yang depan, ini yang kanan, ini yang kiri, ini yang atas, ini yang bawah, dan ini yang belakang. Nah, garis-garisnya ini tidak usah digambar terlebih dahulu ya. Kita bahas minggu depan ya, cara menggambar yang benar. Kita bahas. Sekarang fokusnya kita adalah kalian mengidentifikasi dulu pada masing-masing kotak ini gambarnya kayak gimana, ini gambarnya kayak gimana, yang ini gambarnya kayak gimana, yang ini kayak gimana. Kalau kalian sudah paham dan bisa melakukan itu, barulah kita bicara masalah ukuran dan posisi ya. Minggu depan kita bicara masalah ukuran dan posisi pada proyeksi ortogonal. Silakan dikerjakan, kemudian diupload di e-learning seperti biasa ya. Dikumpulkan maksimal hari Rabu malam ya. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.